Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini atas berkat dan anugerah-Mu yang sangat besar, yang telah memperkenankan kami menikmati kelanjutan kehidupan kami dengan keadaan yang sehat dan selamat. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, mengampuni dan menguduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, serta menyertai kami sepanjang perjalanan hidup kami dari hari ke hari dan saat ke saat. Engkau memagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib dari segala malapetaka dan berbahaya yang menimpa hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku. Doa kami melalui program ini jemaat Tuhan diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku, pagi hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dalam terjemahan lain berkata, hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan, sebab di seluruh dunia di antara manusia tidak ada seorang lain pun yang mendapat kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya mau membawa kita merenungkan sebuah kalimat sebagai pokok renungan bagi kita, yaitu keselamatan manusia sudah dipersiapkan. Keselamatan manusia sudah dipersiapkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam tahun kebelakangan ini telah banyak yang ditulis dan dikatakan mengenai keselamatan. Keselamatan adalah tindakan yang sangat penting yang dilakukan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Dalam keadaan kecemasan atau dalam menghadapi sesuatu keadaan yang tiba-tiba terjadi yang kita tidak dapat elakkan di dalam hidup ini,
saat itulah keselamatan itu sangat penting dan sangat berharga bagi kita. Dalam mengharapkan keselamatan itu, kita sangat mengharapkan itu dikerjakan oleh seseorang yang bertanggung jawab atau seseorang yang berkuasa melakukannya. Dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, telah berbicara kepada kita dengan jelas bahwa Tuhan telah menyediakan keselamatan bagi setiap orang, bukan melalui manusia biasa, bukan juga melalui kuasa-kuasa yang lain. Dikatakan di bawah kolong langit di atas bumi, Allah tidak memberikan keselamatan itu melalui manusia, melalui kuasa-kuasa yang lain, selain di dalam nama yang jelas, nama yang benar, yaitu di dalam nama anak tunggalnya Yesus Kristus. Apa arti semuanya bagi kita? Supaya manusia jangan meragukan kehadirannya, supaya manusia percaya akan namanya Yesus Kristus yang datang dari surga. Hanya melalui nama yang berkuasa inilah manusia diselamatkan dan disembuhkan serta dikuatkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan itu adalah bersumber pada kasih karunia Allah. Oleh karena kasih Allah Bapa kepada isi dunia ini, maka Ia mengaruniakan anak tunggalnya datang ke dalam dunia, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah merupakan kehendak Allah Bapa di surga untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia ini. Artinya, keselamatan sudah dihantar dan sudah disediakan oleh Allah Bapa dengan kasih ke dalam dunia melalui perantaraan anak tunggalnya Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan itu dipercayakan oleh Allah Bapa di dalam nama manusia yang lain atau kepada kuasa-kuasa yang lain. Hanya keselamatan itu dipercayakan oleh Allah Bapa untuk manusia di dalam anaknya Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Yaitu kita harus percaya dan menerima keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Karena keselamatan itu hanya hasil karya pendamaian di dalam tubuh Kristus. Nah, kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab, jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah membenarkan kita hanya melalui kuasa darah Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dari murka Allah. Kita diperdamaikan oleh-Nya dengan Allah Bapa melalui kematian-Nya di kayu salib. Bukan itu saja, tetapi kita telah diselamatkan oleh kematian-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita ini mencari keselamatan bagi tubuh, jiwa, dan roh kita? Sangat jelas bagi kita, tidak ada pribadi yang lain yang boleh menyelamatkan kita, hanya Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang dikaruniakan oleh Allah Bapa dari surga untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oleh karena itu, janganlah membiarkan keselamatan
yang telah disediakan oleh Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus ini berlalu dari hidup kita. Karena Tuhan mengaruniakan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus ini adalah untuk saya dan kita semua. Oleh karena itu, marilah kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah dikaruniakan oleh Allah Bapa datang ke dalam dunia supaya kita diselamatkan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa menyertai setiap pribadi kita. Berbahagialah orang yang mendengar, berbahagialah orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Karena dia memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah dikaruniakan oleh Allah Bapa ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu tidak pernah berubah, firman-Mu tidak pernah luntur kuasanya. Tuhan, setiap telinga yang mendengar, hati yang menerima dan percaya, kami akan diberkati dan dibimbing, dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu ini adalah terang bagi kehidupan kami, penuntun bagi perjalanan hidup kami. Tuhan, kuatkanlah iman kami, supaya kami jangan meragukan keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang percaya, pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami doakan bagi seisi keluarga kami, sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib. Kami percaya ya Tuhan, dengan kehadiran-Mu sebagai Immanuel, Allah beserta dengan kami. Tuhan, dimanapun kami berada, kami tetap selamat, karena Engkau adalah kota benteng keselamatan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua program gereja kami, baik pelayanan di dalam maupun pelayanan di luar. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya dengan berkat penyertaan dan urapan-Mu ya Tuhan, kami dapat melakukan semua pelayanan ini dengan baik, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, serta menjadi berkat bagi umat Tuhan, dimanapun berada. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, karena Engkau telah menyertai pertumbuhan dan perkembangan gereja kami selama ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, jemaat Tuhan terus diberkati. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat ini, baik sebagai gembala jemaat, baik yang melayani sebagai penginjil, baik yang melayani sebagai guru sekolah teologia, bahkan juga yang melayani sebagai pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Tuhan, berilah kami kesatuan, berilah kami semangat urapan di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami melakukan semuanya Tuhan, dengan kekuatan kuasa yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, selamatkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan pada saat ini. Dimanapun berada, celikan mata hati rohani mereka, supaya mereka membuka hati dan telinga rohani untuk melihat dan mendengar apa yang sedang terjadi, karena Engkau adalah Tuhan yang berbicara, Tuhan yang mau menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami sampai pada hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.